internship nih dok. Ya. Internship. Tadi katanya berat sekali nih dok. Apa tantangan yang membuat internship ini berat buat Dr. Fendi sendiri? Itu bukan buat saya, tapi buat semuanya. Internship itu benar-benar kita dilepas loh ya. Itu kita sudah jadi dokter. Jadi udah beratnya ya ada dokter di setiap rumah sakit atau di puskesmas itu pembimbing kita itu ada. Tapi benar-benar kita itu udah bukan dianggap lagi mahasiswa, enggak. Kamu udah dokter. Jadi kalau ada pasien jelek kayak apa, ibaratnya yang dosen kita di magang di suatu rumah sakit, ibaratnya kayak di rumah sakit di Palang Biru, apa di rumah sakit di ibaratnya seperti di Citro lah, karena internship itu yang dipakai adalah rumah sakit tipe C. Jadi kalau rumah sakit tipe B, tipe A itu nggak boleh. Makanya kalau yang di project dipakai di Palang Biru. Saya misalkan aja, kalau di masa kita jaga di Palang Biru kayak gitu ya. Kalau kebetulan dokter jaganya yang aku pengen istirahat, ada adik internship, ada dokter internship, benar-benar kita ditinggal ya sudah, ada pasien apapun tanggung jawab kita. Itu berat ya. Awal-awal kita pas ibaratnya kalau seumpama kita masih koas itu masih ada dokter spesialis yang menanggung jawab kita, dokter pembimbing kita. Tapi kalau sudah internship, kita yang bertanggung jawab. Jadi ada pasien ini seperti ini pasien yang datang ibaratnya sudah koma, sudah mau meninggal itu ya itu tanggung jawab kita. Harus kita apakan ya kita yang harus tahu, makanya benar-benar berat kayak gitu. Nah, dok, kuliah di kedokteran ini kan ibaratnya nggak mudah ya dok ya. Nah mungkin dokter bisa menyampaikan ke adik-adik selain belajar nih apa aja sih dok yang harus dipersiapkan oleh adik-adik yang sekarang ini mungkin mau persiapan nih nanti masuk ke kedokteran. Apa aja sih dok yang harus dipersiapkan selain belajar dok? Oh, saya sarankan ya, ini untuk pengalaman saya aja. Kalau kalian masih adik-adik masih SMA, nggak usah khawatir, nggak usah mikirin kalau kuliah kedokteran itu kayak apa. Yang penting kamu bisa masuk ujian, bisa masuk FK dulu yang paling penting ya. Yang penting bisa masuk FK, nggak usah mikirin di besok kuliahnya kayak apa. Saya bilang semua orang bisa. Yang penting niat, semua orang bisa lah kuliah di kedokteran. Yang penting satu, kalau kalian benar-benar pengen masuk, pilih benar-benar fakultas mana yang kalian ingin masuki, yang FK mana, kuliah mau di Jogja atau di Jawa Tengah atau Jawa Timur atau di Jawa Barat atau di Jakarta atau di Sumatera atau di Makassar, silahkan gitu. Yang penting kalau benar-benar niat, satu, pilih tentukan. Setelah itu kalau mau ujian, sebelum ujian kamu harus tahu kriteria soal ujiannya seperti apa gitu. Karena saya bilang tadi setiap kampus itu, setiap universitas soalnya beda-beda gitu. Dan soalnya bukan soal kedokteran ya. Jadi soal ya kita seperti ujian nasional. Jadi jangan kayaknya berat, santai saja. Soalnya belum soal kedokteran. Berarti orang sakit ini harus dikasih apa enggak. Jadi soalnya benar-benar murni. Kalau menurut saya malah sebenarnya lebih mudah. Kalau pas saya masuk loh ya. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu, kurang tahu kayak apa. Tapi kalau dulu pas saya masuk FK pertama kali mendaftar itu mudah, seperti ujian nasional, tapi ya agak berat sedikit daripada ujian nasional, tapi lebih mudah. Karena apa kok saya bisa bilang lebih mudah? Karena ujiannya itu kalau kita kan dulu matematika aja, ngerjain 50 soal ya matematika semua kayak gitu kan. Ya, tapi ini FD masuk ke kedokteran kan udah matematika paling cuma 10 atau cuma 5 kayak gitu, dibagi-bagi sama yang lain. Jadi rasanya kayaknya enak aja lah, walaupun materinya ya memang agak berat, tapi ya enak lah. Jadi pertama siapkan, pilih FK mana yang kalian miliki, yang benar-benar pengen masuk. Kemudian cari referensi soal-soal yang ada gitu. Kalau di UGM ada yang, kalau dulu pas zaman saya itu ada yang seleksi mandiri sama seleksi ujian, saya lupa apa namanya, yang SMPTN kayak gitulah. SMPTN itu jalur masuknya itu, kalau UGM itu sama yang jalur mandiri. Tapi kalau yang FK yang non negeri, yang swasta, UII, UMY misalnya,
Dharma, UKDW, itu soalnya dari pihak UI yang sendiri yang buat. Jadi beda-beda. Makanya kalau kalian ingin daftar FK, bolehlah kalian tanya-tanya senior-senior kalian yang apa artinya yang habis yang masuk kayak gitu, tanya soalnya kemarin apa, soalnya materinya kayak apa. Enggak, biasanya kalau pas di di pinggir-pinggir jalan masuk kampus itu sudah biasanya sudah banyak itu orang-orang yang jualan soal, beli satu aja untuk referensi, itu aja. Jadi oh matematika yang keluar juga, oh ternyata ada agama keluar juga, agamanya apa ya, tentang ibadah atau tentang apa itu, oh tentang PPKN, tentang sejarah, oh ada semua. Jadi kalian tahu itu materinya nggak muluk-muluk seperti ujian nasional, enggak, lebih, saya bisa bilang lebih mudah kalau lebih bervariasi gitu. Sudah itu aja, yang penting belajar giat sama benar-benar tentukan pilih mana mau FK-nya. Setelah itu kalau mau ujian benar-benar ini ya apa namanya, kamu pelajari soalnya, materi soalnya di kampus itu. Kemudian kalau benar-benar sudah lulus, kamu bisa lulus ujian tulis interview, jangan grogi, pokoknya jawab yang jujur apa adanya, terus yang penting pede aja. Karena nanti kalau sekarang ada ujian tulis, setelah ujian tulis kemudian psikotes itu gampang lah. Itu kalau adik-adik semua itu insya Allah ya berarti mesti gampang lah ujian psikotes itulah. Kemudian wawancara jawab jujur, jawab apa adanya, terus kemudian yakin mantap masuk FK. Karena emang benar-benar FK itu mental yang pertama gitu Mbak Lita. Kalau di FKG gimana Mbak Lita? Berat enggak itu? Dulu saya juga waktu SMA nggak ada gambaran sih dok, bagaimana sih kehidupan kuliah di kedokteran gigi sendiri itu. Ternyata ya begitu dok. Selain juga kita dituntut untuk belajar, juga kita banyak praktikumnya, membuat alat ini itu dan sebagainya, lebih ke skill juga sih dok. Saya pernah dulu pas sempat ada tuh pas kalau nggak salah, kalau nggak internship, kalau nggak pas koas itu pernah pas di puskesmas itu bareng sama adik kalau itu tuh udah lulus atau apa ya seperti itu Mbak? Kalau dulu saya ini sih dok, waktu koas memang kita sempat ditempatkan di puskesmas sekitar setengah bulan kalau nggak salah. Jadi memang kalau koas FK itu kan ada blok-bloknya ya dok ya. Waktu itu kita kedokteran gigi masyarakat, jadi kita dikirim ke puskesmas seperti itu. Sebenarnya kalau untuk FKG sendiri menurut saya ya dok, yang paling berat itu saat koas dok, karena apa, kita pasien cari sendiri dok. Jadi kita cari pasien yang sesuai dengan requirement dari kampus gitu, cari kasus misalkan cari kasus gigi yang udah hilang semua untuk kita bikinkan gigi tiruan lengkap seperti itu yang biasanya jadi lama tuh di situ dok. Jadi kita cari pasien. Saya FKG juga itu dulu, dari pasien semua kalau nyari sendiri nanti malah dia temannya saya datang, temannya sendiri. Ya, cuma betul sekali dok. Di pasienku aja nanti wes gue tak sangkoni kayak gitu, udah biasa. Anak FKG itu susahnya itu. Ya apa sih? Kalau saya dulu ketemu anak FKG itu pas di puskesmas itu, mereka lagi belajar bikin cetakan gigi itu, gigi palsu. Gue ikut-ikutan tapi nggak paham lah, udah harus tak tinggalin aja lah. Sana ada aku nggak ikut. Nggak paham loh. Oke dok. Kita bergeser nih dok ke healthcare concern today ya dok ya. Sudah menjadi rahasia umum ya dok ya bahwa jumlah dokter dan dokter gigi di Indonesia sendiri ini bisa dibilang masih kurang ya dok ya, terutama mungkin untuk persebarannya ini masih kurang sekali ya dok ya. Menurut pandangan dokter Fendi sendiri gimana nih dok? Mungkin bisa nanti untuk gambaran ke adik-adik nanti supaya misalkan udah jadi dokter, gambarannya seperti apa sih nanti peluang kerjanya atau seperti apa? Kalau peluang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dokter gigi pun di Indonesia itu yang jadi masalah itu proses penyebarannya. Jadi tidak ada kerataan dari sampel sampai pemeruk itu belum ada. Makanya Kemenkes
sama pemerintah itu dari pemerintah kan mengadakan program Nusantara Sehat. Jadi setelah dan juga PTT ya. Iya, seperti PPT, seperti guru juga PPT. Jadi dokter-dokter itu ditempatkan selama 1 tahun atau beberapa tahun tergantung mereka masih mau lanjut enggak. Itu ditentukan di daerah yang tempat terpencil terdalam kayak gitulah, tempat terpencil kayak gitu. Makanya nggak usah khawatir, di Purworejo sendiri juga kalau dokternya itu juga sebenarnya juga masih kurang. Orang yang asli Purworejo ibaratnya itu, yang asli Purworejo itu berapa lah kayak gitu. Rata-rata dokter spesialis, dokter gigi spesialis itu ada yang dari Magelang, dari Jogja, dari Kebumen, di Purworejo. Jadi yang jadi masalah itu penyebarannya. Jadi kalau adik-adik makanya kalau masuk FK jadi dokter nggak usah khawatir, pastilah kerja. Nggak kerja pun memang nggak harus kerja di rumah sakit, praktek sendiri bisa. Tapi di luar sana, pada di luar Pulau Jawa kayak gitu tuh penyebarannya, perataannya kurang, benar-benar sangat kurang. Makanya sampai pemerintah bikin Nusantara Sehat kayak gitu. Kalau masuk FK terus kok masuk kembali, apalagi yang daerah asal Jogja kayak gitu yang sudah padat ya, Jogja, Jakarta kayak gitu. Kalau nggak punya link mau kerja di mana, kadang-kadang emang agak susah kayak. Susah ya Dok ya. Ke daerah, nah, agak susah, makanya ke daerah. Terus nggak usah khawatir. Kalau kalian mau ajak ke Kalimantan, ke Papua atau Sumatera, boleh. Jadi untuk adik-adik yang punya jiwa petualang nih ya, mungkin bisa nih nanti coba ke luar daerah seperti itu ya. Temanku satu angkatan yang masuk Nusantara Sehat itu banyak. Mereka ditempatkan di Papua. Pertama satu tahun. Apalagi kalau di Papua ya, ini cerita teman saya sendiri yang ikut Nusantara Sehat di sana. 1 tahun di sana itu kalau masalah ya maaf, ini masalah kalau gaji di sini sama di sana, berarti kalau yang di Papua gitu lebih besar. Papua lah. Ya karena ada tunjangan daerah terpencil ya Dok ya. Terutama daerah-daerah yang sudah punya memberi tunjangan dari daerah kayak gitu biasanya besar gitu. Jadi bisalah untuk modal untuk sekolah, kalau besok sekolah spesialis itu bisa lah 2 tahun kerja di sana, balik untuk modal sekolah spesialis gitu. Atau malah terus sudah nyaman di sana Dok. Nyaman di sana terus menetap di sana banyak. Nggak usah khawatir juga kalau di teman saya juga di Papua, daerah dari kota itu dia harus perjalanan kalau nggak salah 1 hari 1 malam itu sampai ke puskesmasnya dia gitu. Itu naik dijemput ya, sama naik travel, itu dijemput 1 hari 1 malam itu naik travel, itu baru sampai ke puskesmas dia. Puskesmas di sana itu paling cuma seperti apa kalau di sini, cuma seperti apa ya, kayak UKS ya besar sih dari desa itu, tapi apa ya, tidak sekomplit kayak di Jawa itu. Makanya benar-benar kalau Indonesia kurang sekali dokter, apalagi untuk pemerataannya itu yang kurang. Ibaratnya kalau sekarang pun kalau ibarat dokter dimeratakan di Indonesia, ada dokter terus diratakan di seluruh, tetap masih kurang. Makanya nggak usah khawatir teman-teman. Jadi kalau yang masuk FK boleh tempat pasti kerja kayak gitu. Tapi apalagi kalau kalian mau ditempatkan di tempat yang 3T itu lumayan untuk modal sekolah spesialis, modal nikah itu lumayan gitu. Selain itu juga untuk kita sebagai amal kita membantu negara kita, salah satunya dengan seperti itu. Wajar lah, makanya kemarin digembar-gemborkan pemerataan dokter kayak gitu ya, karena emang benar-benar yang daerah di Papua, teman saya itu aja yang di Papua itu benar-benar kalau
ada yang sakit. Ini cerita lagi teman saya yang bekerja di Papua, daerah pedalaman, di daerah Tambang, ada yang cuma kakinya dia jatuh, terus kakinya itu patah, dia harus nyewa helikopter untuk mengangkat pasien itu menuju ke rumah sakit. Karena patahnya itu bukan patah tertutup, jadi lukanya lebar, buka, darahnya muncul, akhirnya patah helikopter. Biaya untuk ngangkut helikopternya, untuk membawa dia aja sama biaya operasinya lebih besar, berkali-kali lipat biaya helinya sendiri gitu. Jadi kalau bisa berkembang, adik-adikku kalau yang sudah besok mau masuk FK, monggo lah, kalau ada kesempatan silahkan ke luar daerah sana, tempat yang terkecil untuk membantu, entah itu jadi dokter di sana ataupun sebagai relawan, ikut aja untuk membantu orang-orang benar-benar daerah terpencil. Karena benar-benar kalau di Jawa kita nggak bisa bayangkan, benar-benar kalau kita di Jawa nggak bisa bayangkan, tapi kalau sudah terjun lapangan sendiri atau mendengar kisah dari teman kita sendiri yang di lapangan atau dikirim video gitu, foto, benar-benar anak yang di Papua, di Makassar, Nusa Tenggara kayak gitu, yang daerah dan benar-benar pinggir itu beda, listrik nggak ada, rumah ya juga belum bertembok, kayak beda. Jangan bayangkan seperti di Jawa desa-desanya itu di Jawa itu sudah listrik ada, TV ada, semua listrik ya. Tapi kalau tantangannya lebih berat ya dok ya. Tapi itu salah satu program kementerian sama program pemerintah itu untuk memperatakan jumlah dokter kayak gitu di Indonesia. Tapi ya kayak gini lah, ya apa ya, namanya udah jadi dokter, kalau di tempat terpencil kadang-kadang tidak banyak lah orang yang benar-benar nggak bisa nggak bisa, wah masa aku jadi dokter terus uripin terpencil, itu yang banyak yang orang berpikiran kayak gitu. Mungkin pertimbangan keluarga juga biasanya kadang nggak mau jauh gitu kan dok ya. Tapi kalau anak ya gimana dok? Tapi rata-rata mesti pengennya kembali ke daerah masing. Ya, terus sekali. Oke dok, kita udah berbincang panjang lebar ya dok tadi. Nah sekarang saya mau mintalah statement nih dari Dokter Fendi. Mungkin yang bisa membuat adik-adik ini termotivasi. Silahkan dokter. Bukan statement ya, bukan statement, tapi ini rangkuman apa yang ingin saya sampaikan untuk adik-adik semua. Okay. Karena program After Schoolers ini ditujukan untuk adik-adik kita, teman-teman sekalian yang SMA, untuk mendapatkan wawasan bagaimana kalau kuliah menjadi kalau setelah masuk SMA itu mau menjadi apa. Yang pertama kali ini adalah materinya tentang menjadi dokter, maka saya ingin berbagi tips maupun pesan-pesan aja untuk adik-adik semuanya jika ingin menjadi dokter. Yang pertama, selama masa SMA ini ya, benar-benar kalian persiapkan. Kalau itu cita-citamu dari kecil, jadikan cita-citamu itu untuk motivasi. Jadi kalau kamu bisa motivasi, kamu bisa belajar benar-benar belajar sungguh-sungguh, itu berprestasi, itu sudah mendukung lah untuk menjadi besok bisa menjadi seorang dokter. Jadi benar-benar selama SMA selalu belajar dengan teratur kayak gitu ya. Belajarnya anak SMA sama kedokteran itu lebih berat anak kedokteran. Jadi kalau bisa usahakan dari SMA setiap hari harus belajar. Saya pun dulu seperti itu. Setiap malam saya mesti belajar. Walaupun entah itu APR ada PR ataupun tidak, setiap malam dari jam 7 sampai jam 9 mesti saya belajar. Walaupun dulu saya SMA ngekos, tetap saya ya sering lah, kadang lah saya mesti bermain-main, mesti keluar kayak nongkrong juga wajar, tapi lebih sering mesti belajar gitu. Entah itu habis nongkrong belajar lagi, kalau tidak habis subuh itu pasti, kalau enggak iya jam
sudah jam 4 atau jam 5 itu sudah bangun untuk belajar. Saya dari dulu, dari SMP, SMA sudah terbiasa dari jam 3 atau jam itu udah bangun. Saya udah bangun, kalau pas saat hari Senin atau Kamis pasti saya puasa. Setelah itu, setelah sholat subuh saya belajar sampai pagi, sampai jam 6. Itu masih dari SMP sampai SMA masih kayak gitu. Jadi kalau siang benar-benar saya nggak belajar. Kalau pulang sekolah ya sama saya main kayak gitu. Tapi ya cuma main sama teman-teman tuh main lah, basket lah, olahraga, main PS lah, atau basket, lari-lari, sepak bola. Itu selama SMP, SMA seperti itu. Saya selama semasa di SMA pun juga kayak gitu. Pulang sekolah, istirahat sebentar, terus nanti jam setelah asar itu biasanya sama teman-teman basket, di mana itu CPM mau di mana itu, kalau di SMA sendiri, kalau nggak main bola, ya seperti itu. Jadi balance ya dok ya, antara belajar, berhiburan, dan lain-lain. Kalau nggak bisa malam, harus belajar. Jadi itu persiapan benar-benar kalau ingin masuk FK kedokteran, mulailah belajar seperti itu, minimal ya belajar tiap malam lah. Karena kalau nggak belajar nanti di FK kamu susah untuk mengikuti, karena memang di kedokteran kamu benar-benar harus dituntut untuk setiap hari belajar seperti itu. Yang kedua, setelah kamu bisa belajar, berprestasi, konsultasi sama orang tua. Kalau masuk FK biayanya mahal nggak? Mahal. Kalau sampai 1 miliar nyampe nggak? Ya, biasanya nggak nyampe. Paling mentok-mentok itu berapa ya? Kalau sekarang saya tidak tahu, tapi kalau dulu saya itu tahun 2000, pas angkatan saya itu 2009, ya paling ini untuk gambaran adik-adik aja ya, biar kalian untuk paham berarti mahalnya itu seberapa sih kayak gitu. Jadi saya kasih tahu aja. Dulu dari awal sampai selesai itu ya kurang lebih sekitar 300 sampai 400 lah, 400-an juta gitu. Itu udah dengan biaya hidup belum dok? Maksudnya kan kalau misalkan kita yang anak kos itu kan ada kos dan lain-lain. Udah segitu itu dulu. Tapi kalau sekarang kayaknya lebih ya dok ya. Saya tuh dulu masuk itu tuh uang masuknya itu 95 juta itu dulu. Kalau sekarang itu ya rata-rata 150-an dah, 150-an, ada yang 300, yang 400 itu ada. Tapi kalau nilaimu semakin bagus biasanya biaya masuknya lebih kecil. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya berapa sih habisnya, bayar berapa sih kayak gitu, mahalnya itu kalau di swasta itu segitu. Tapi kalau kalian bisa masuk di UGM atau UNS itu lebih ringan, bisa setengahnya sendiri. Sama kalau di WI, OMY atau yang di daerah Jogja ya, saya nggak ngejat, tapi yang paling murah itu ya di sana. Kalau kuliah pengen murah ya di Jogja. Tapi kalau samanya, kalau yang agak mahal kalau di Jakarta mahal ya. FK di Jakarta walaupun itu negeri tetap mahal gitu. Jadi nggak bisa di Jogja gitu. Kalau apalagi kalau bisa yang dapat yang negeri itu mesti biayanya lebih sedikit lah daripada swasta. Habisnya berapa saya kasih tahu tadi ya, sekitar paling kalau dulu saya sekitar 300-an, 300 sampai 400-an lah. 400 nggak nyampe kayak segitu. Sekarang mungkin ada ini dok, jadi mulai tahun 2013 itu uang kuliah itu sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal seperti itu dok. Jadi waktu saya kuliah itu nggak ada uang pangkal lah istilahnya, nggak ada uang gedung. Jadi kita langsung bayar semesteran dok. Memang untuk biaya per semester sendiri lebih mahal sih dok dibandingkan kita yang kan ada dok yang bayar per blok atau per SKS gitu ya dok. Nah tapi ringannya adalah kita bisa mencicil, jadi nggak langsung istilahnya bayar uang gedung mahal gitu, nggak langsung seperti itu. Jadi memang setiap semester itu mahal tapi nggak langsung yang ngeluarin uang banyak gitu loh dok. Di kedokteran pun juga jangan kamu pikir pamannya uang masuknya 150 juta harus dibayar saat itu juga. Oh gitu dok. Jadi ada pembayarannya, biasanya bisa dicicil 4 sampai 6 kali. Jadi gitu dok. Nggak usah khawatir, harus bayar segitu banyaknya dalam satu waktu membayar. Enggak, uang gedung itu dicicil. Rata-rata untuk beasiswa di kedokteran itu
dari, kalau yang UII itu, kalau yang tempat saya kuliah di UII itu, kalau hafiz Quran kayak gitu, itu kayak kalau nggak salah itu nggak ada uang masuknya ya. Saya juga lupa, tapi teman-teman saya yang kakak angkatan saya itu yang hafiz Quran itu benar-benar dapat beasiswa itu hampir beratnya hampir 50% lah, lebih lah gitu. Jadi nggak usah khawatir, beasiswa itu ada, di daerah pun ada beasiswa, jadi nggak usah khawatir ya. Jadi setiap daerah itu juga punya beasiswa, tinggal kalian pintar-pintar aja beasiswanya itu di daerah kita itu ada enggak. Di Purworejo ada, tapi sebenarnya karena di Purworejo itu masuk kota kecil, kota kayaknya agak susah, tapi ada lah kayak gitu, ada. Kalau anak-anak teman-teman saya yang dari luar pulau, dari Sumatera, dari Pekanbaru, dari Aceh, dari Palembang, dari Palangkaraya, dari mana-mana, mereka dapat itu dari daerah itu, dari daerah itu dapat itu beasiswa itu dapat banyak. Jadi mungkin sekarang dari pemerintah pusat setahu saya sudah ada beasiswa namanya bidik misi, Dok. Jadi di situ nanti kalau nggak salah waktu itu teman saya benar-benar free sih, Dok, untuk bidik misi sendiri itu. Jadi buat para scholars jangan khawatir ya, Dok, ya, untuk masalah biaya, dan mungkin punya keinginan kuat, jangan patah semangat karena masalah biaya mungkin ya, Dok, ya. Iya, jadi kalau memang disampaikan kepada orang tua, paling jadi dokter itu ibaratnya nggak sampai 1 miliar itu ya. Sekarang itu ya paling ya tetap sama, ya paling sekitar segituan lah ya, sekitar segituan. Yang penting ingat, jangan hedon gitu aja. Wes, kamu jadi anak yang FK itu yang jadi sederhana, yang ya nggak harus setiap hari makan enak, harus di resto, nggak usah, itu udah cukup. Jangan setiap hari nongkrong di kafe ya, Dok, ya. Minum kopi, nggak usah kayak gitu, nanti cukup lah. Jadi kayak gitu ya, belajar giat, diskusikan sama orang tua, pamannya. Kalau benar-benar masuk FK, bilang kata yang saya dengar paling 300-an, 300-400 juta gitu, tapi dicicil kok gitu. Jadi berarti nggak harus bayar blok satu gitu langsung bayar segitu, jadi nggak usah khawatir gitu. Terus kalau mau uji itu ya, kalau sudah SMA kayak punya tekad, kalau sudah orang tua ACC, kalian pilih fakultas mana yang kalian ingin masuki. Kalau bisa carilah perguruan tinggi yang negeri. Kalau yang di Jogja ya UGM, yang kedokteran ya UGM saja. Kalau di Solo UNS kayak gitu. Itu mesti biar kedokteran yang di perguruan tinggi negeri itu mesti lebih murah gitu daripada yang swasta. Yang swasta yo mesti lebih mahal lah daripada yang negeri. Itu jelas gitu. Bedanya bisa hampir 0,5% ada, bisa lah. Gini aja, saya kasih tahu, uang koas saya dulu itu saya lupa sekitar 40 atau 50 juta. Jadi selama 2 tahun saya di rumah sakit itu harus bayar hingga 40 sampai 50 juta. Itu karena swasta. Tapi kalau negeri, teman saya yang di UNS itu cuma bayar 1,5 juta tok itu. Bedanya berapa kali lipat, coba kalian bayangkan. Makanya kalau bisa terima di perguruan tinggi yang negeri, jangan sia-siakan, ambil aja. Dulu sempat saya pernah tanya sama guru BPK saya, Pak, ada nggak PMDK, apa ya namanya, kalau bidik misi itu apa ya, yang memberikan soal-soal nilai-nilai kita ke ke kampus, terus untuk apa namanya, masuk jurusan tertentu, apa ya, PMDK apa ya namanya? Ya, kalau saya itu PMDK, Dok, ya. Tahu saya PMDK, saya pernah ngobrol, Pak, gimana kok aku tak PMDK, ikut PMDK Pak, masuk FK. Wah, main-main, gue udah orang masuk malah ngisi-ngisi dong. Ya wes, gak udah Pak, gak apa-apa deh kan. Kalau Paman PMDK bisa ikut, karena masa pandemi seperti ini, bisa ikut aja. Paman ada jalan masuk, ikutin aja. Paman jangan pernah menyerah. Adik teman saya itu sudah daftar di MY berapa kali, di UGM berapa kali, di UI berapa kali, baru tahun kedua dia baru bisa masuk. Jadi jangan patah semangat ya itu. Terus kalau sudah kalian udah pengen masuk FK,
ujian, benar belajar, benar-benar kalian pelajari materi-materi ujian di kampus tersebut. Kalau perguruan tinggi negeri itu rata-rata ujiannya seperti SMPTN, seperti ujian masuk perguruan tinggi negeri itulah, soalnya lebih berat itu kalau yang negeri. Tapi nek swasta soalnya lebih mudah, tapi tetap kalian harus tahu kisi-kisinya soalnya apa aja, harus pelajari dari situ. Terus kalau selama kuliah, kalau kemudian kalian bisa masuk kuliah, satu yang pesan saya, jadi orang kalau mau pengen jadi dokter satu, benar-benar belajar. Dari dokter itu ibaratnya kita harus bisa menolong. Kalau kita jadi orang yang bodoh, dari dokter kok bodoh nggak tahu apa-apa, ya nggak tahu lah kayak itu hal sederhana kok nggak tahu. Ya banyak sih sebenarnya, banyak yang ibaratnya ya nggak banyak. Adalah teman-teman dokter yang karena memang tuntutan dari orang tua harus masuk FK, setelah masuk FK dia nggak niat belajar, akhirnya dia ilmunya kurang kayak gitu, ya ada sih. Akhirnya kadang-kadang di tengah jalan mereka keluar, kalau enggak ya walaupun dia lulus jadi dokter dia nggak kerja jadi dokter, itu ada. Termasuk itu teman saya itu, berarti kayak Mas Tita, dokter Tita, kamu tahu dokter Tita? Siapa dok? Dokter Tita yang lagi Dokter Tirta ya, betul. Dokter Tirta itu dulu barenganku itu internship itu. Setelah jadi dokter, karena passionnya dia pinter, dia cerdas banget itu dokter Tirta. Dokter Tirta itu cerdas banget. Tapi karena passionnya dia bukan seorang dokter, dia passionnya itu seorang pengusaha. Akhirnya di dokter dia ditinggalkan jadi pengusaha. Ya seperti itulah, makanya kalau pengen benar-benar pengen jadi dokter, benar-benar kalau sudah masuk belajar dari sungguh-sungguh. Yang kedua, attitude itu nomor satu, jadi dijaga, mau dengan dosen, dengan dokter pembimbing kita, dokter spesialis kita harus benar-benar sopan santun, tingkah tanduk kita harus benar-benar dijaga. Kemudian attitude kita ya, kemudian ini ya saya pesan, jangan ini ya, mbok jadi dokter tuh mbok ngerasa rendah diri aja, biasa aja lah. Kamu cuma dokter tuh biasa aja, nggak usah harus merasa wow terus so eksklusif kayak gitu. Itu yang sombong ya dok ya ada sih orang-orang kayak gitu, ya ada. Tapi kalau nggak bisa, janganlah jadi orang yang rendah diri. Itu lebih baik lah daripada kayak gitu, mending rendah diri. Dan itu mental siap, benar-benar harus disiapkan, karena dokter di kedokteran harus benar-benar menangani pasien keadaan jelek. Kita harus menangani pasien yang jelek, pasien yang meninggal, yang kita tangani meninggal, kita tolong tidak berhasil, itu kita harus siap. Kita melihat pasien sampai kecelakaan yang sampai luka parah, lukanya terbuka sampai berdarah di mana-mana, itu kita harus siap. Makanya kita harus siap. Jangan salah, dokter juga apa sama kayak gitu, yang pergi ya seterus yang sampai kayak yang takut kayak gitu juga ada. Jadi harus disiapkan mental kayak gitu. Kalau enggak, takutnya nanti malah nggak bikin semua. Jadi untuk adik-adikku semuanya yang benar-benar pengen masuk FK, jangan khawatir. Kalau kalian masuk FK, kerja pasti kerja, pastilah. Kalau nggak di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, kalian bisa kesana sendiri. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalian kalau sudah benar-benar masuk ke dokteran, harus sungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh. Pas saat ujiannya maupun saat menjalani pendidikan, benar-benar harus sungguh-sungguh. Kalau enggak, percuma nanti kalau mau cuma jadi dokter yang tidak bisa apa-apa, itu bagi saya itu rugi. Jadi kalau benar-benar pengen masuk FK, jadi semuanya jangan lupa selalu belajar kayak gitu ya. Jangan anggap dokter itu mahal jadi kita mundur dulu, no, nggak usah. Semuanya ada jalan. Kalau kalian niat, kalau kalian berusaha, orang tua kalian mendukung, jangan sia-siakan, masuk aja, pasti jalan mesti dimudahkan. Jadi nggak usah patah semangat, semua orang bisa jadi dokter. Teman saya yang orang tuanya
ibaratnya bukan pegawai negeri, orang tuanya seorang petani, cuma petani, pedagang itu banyak banget. Jadi rasa khawatir. Dan saya tanya mereka mesti jawabnya, saya masuk FK, orang tua saya awalnya yang merasa berat, tapi setelah di jalan ternyata tidak. Ternyata ya setidak begitu beratnya, karena ternyata namanya Tuhan, namanya Allah itu, kalau kita sudah berasa sungguh-sungguh kita untuk belajar, itu rezeki ada aja. Jadi orang tua, rata-rata orang tua mereka itu, walaupun awalnya kok kayaknya berat, di pikiran mereka itu berat, ternyata setelah dijalani ternyata enteng, ternyata ya biasa aja, bisa. Semua orang bisa, jadi jangan patah semangat. Semua orang bisa jadi dokter, nggak harus pinter, tapi yang penting harus rajin dan giat, itu aja. Oke, luar biasa sekali bincang kita di siang hari ini dengan Dr. Fendi ya dok. Oke deh, mungkin kita langsung masuk ke sesi Q&A aja ya dok ya, karena ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok. Saya langsung bacakan saja ya dok, nanti langsung dijawab. Untuk pertanyaan pertama nih dok, pemilihan universitas sendiri berpengaruh tidak sih dok dengan karir setelah lulus jadi dokter? Silakan dok. Maksudnya pemilihan gimana ini? Pemilihan universitas dok. Jadi misalkan nih kita jebolan dari negeri atau swasta, itu berpengaruh nggak sih dok sama karir kita setelah lulus gitu? Rata-rata kalau yang jurusan lain, maksudnya jalan kedokteran kayak gitu, itu agak berpengaruh. Jadi kamu lulusan UGM, kamu lulusan UI, kamu lulusan UMD, kamu lulusan Sanata Dharma, kamu lulusan ITY, itu berpengaruh. Tapi kalau kedokteran, insya Allah enggak lah. Kamu dari lulusan dari mana aja, kalau kamu kualifikasimu tercukupi untuk masuk di suatu rumah sakit, atau di puskesmas, atau di klinik, atau mendaftar PNS, kalau kamu qualified, ya sudah kamu bisa. Karena kita ada ujian kompetensi ya dok ya, yang itu menjadi standar bahwa kita tuh sudah berkompeten menjadi dokter, seperti itu ya dok ya. Ya. Mau jadi spesialis pun, sekarang gini, mau jadi spesialis pun, ya, kamu dulu harus UGM, harus yang akreditasinya A, enggak juga. Teman-teman saya yang dari UII, dari UMJ, dari mana saja yang berarti kampus yang biasa, bisa saja pula spesialis, yang penting kita qualified apa enggak. Ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Dokter, kalau kita takut darah memungkinkan nggak dok jadi dokter? Silakan dok. Saya ada seorang cewek namanya, tapi nggak salah, saya Dokter Indri. Dokter Indri itu asli Wonogiri. Dokter Indri asli itu Wonogiri. Sekarang malah dia ngambil spesialis penyakit dalam, sekarang lagi pendidikannya. Kalau saya benar-benar saya tidak suka pendidikan untuk melanjutkan sekolah, karena memang lama lagi di sekolah spesialis itu 7 tahun lagi minimal kayak gitu, jadi lama, jadi saya tidak tertarik ya. Teman saya itu Dokter Indi itu, saya nggak salah itu, dia awalnya takut darah. Itu satu tutorial dulu sama saya, satu keterampilan medik, takut darah. Kalau ada darah benar-benar takut, tapi karena dia sudah niat menjadi seorang dokter, ya takutannya itu dilawan. Dia pernah dulu pertama kali dia suruh ngambil darah di lenganku pas keterampilan medik, suruh ngambil darah. Nyatanya juga dia bisa. Yang penting kalau kamu udah pengen masuk nggak usah ngejudge di pikiranmu, aku takut darah, enggak, nanti hilang sendiri. Kalau udah kamu masuk FK nanti sudah terbiasa. Awalnya saya juga takut masuk laboratorium anatomi, karena isinya cuma kadaver itu ya mayat, terus yang diawetkan itu ada yang tangan aja, kepala aja, yang kaki aja, yang perut aja, yang usus aja. Awalnya saya takut, tapi setelah beberapa waktu, berapa kali masuk itu biasa aja. Di sana ngobrol-ngobrol terus, walaupun cuma berdua bertiga, ya biasa saja. Kalau dulu saya ini sih dok, waktu praktikum sama kadaver tuh nganggapnya ya udah itu kayak boneka aja gitu dok, jadi itu mereduksi rasa takut sih. Kalau saya itu kendalanya lebih ke pedih di mata dok, karena kan diawetkan dengan formalin ya dok ya, pedih di mata dan hidung gitu, jadi itu sih lebih tantangannya ke situ saya dulu waktu ini praktikum anatomi. Jadi nggak dikerjain kan? Enggak sih, dulu nggak sempat dikerjain. Prosesnya itu bikin gelap.
ruangan biasa, ruangan terang. Ruangan terang kok dok, cuman ya tetap horor sih kan, karena itu ya nggak bisa dipungkiri dulu dia hidup gitu kan dok, pasti ngeri juga. Pas ospek masuk langsung masuk ruangan apa kayak gitu enggak? Oh, kalau ospek enggak sih dok, kita nggak masuk ke situ waktu praktikum aja, dan itu kan rame dok, jadi nggak takut sih. Ya enggak lah, kita sudah hari ospek itu hari pertama kedua, entah itu hari pertama kedua itu udah ada jadwal masuk. Seperti itu ya dok ya. Memang dilatih mental, itu ruang benar-benar ditutup, jendela semuanya ditutup kain hitam semua, terus dipilih-pilih lampunya cuma pakai lilin. Wah, itu dulu pas saya menjadi anggota jadi panitia penilaian mahasiswa baru, aku bagian dulu bagian keamanan nggak salah. Nah, itu sama teman-temanku usilin gitu. Jadi kita juga di dalam nanti anak-anak yang kira-kira udah takut kita toelin entah itu di kakinya itu lucu. Tapi yang penting bagi yang bertanya nggak usah takut. Itu pertama awalnya emang takut, tapi biasa nanti sudah terbiasa, lama-lama takut darah itu hilang. Darah itu biasa. Adaptasi ya dok ya. Darah itu kalau bagi seorang dokter itu atau orang itu biasa. Di kedokteran itu banyak hal yang lebih mengerikan lagi, jadi nanti lama-lama mesti terbiasa. Jadi nggak usah takut. Nanti hilang sendiri kok itu. Oke, next pertanyaan ya dok ya. Ini ada pertanyaan, dokter spesialis kedokteran penerbangan itu tugasnya apa ya dok ya? Dokter spesialis kedokteran penerbangan. Apa lo belum tahu itu? PKP ya dok, SPKP itu spesialis PK atau KP? Kalau SPKP dok. SPKP. Kalau saya searching sih ini spesialis kedokteran penerbangan dok. Saya belum tahu kalau yang itu. Saya belum tahu kalau yang penerbangan. Kalau di luar negeri ada ditempatkan, kalau di perusahaan maskapai besar itu mesti satu orang dokter itu di satu pesawat itu pasti jelas ada. Kalau yang maskapai besar terus semua apalagi kalau di Indonesia itu baru saat jamaah haji. Jadi pas sama jamaah haji itu baru ada dokter yang pendamping penerbangan. Tapi kalau di luar negeri yang maskapai besar terus yang branch destination itu, jadi perjalanan yang agak jauh biasanya ada dokter di pesawatnya itu. Kalau di Indonesia belum ada. Itu baru di haji sama umroh aja haji sama umroh aja yang ada. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dok, kalau kuliah di kedokteran itu perlu mentor nggak sih dok? Sebenarnya nggak perlu mentor kok. Kamu udah nanti kalau saya sistemnya sukanya belajar sendiri, kalau nggak belajar sama teman saya minimal 2 orang. Kalau belajar rame-rame saya nggak suka. Nggak harus mentor pun, nanti sudah kamu dengan banyaknya kuliah yang dikasih ke kamu, banyaknya referensi, apalagi kayak sekarang ya internet banyak, bisa apa-apa bisa dari di Google materi. Buku saya itu 1 lemari penuh itu dulu benar-benar buku setiap hari, yang saya pakai buku terus, karena dulu juga HP itu untuk internet itu belum kayak sekarang gitu. Jadi kalau kita pas internet pun kadang-kadang dulu kalau nggak di kos-kosan itu masang speedy, kalau nggak itu warnet untuk cari-cari data. Nah, kalau sekarang setiap orang bisa punya laptop, terus punya HP, searching di HP, saking gampangnya. Jadi sebenarnya nggak perlu mentor pun bisa. Dan rata-rata LFK nggak ada mentor-mentoran kayak gitu. Mentor-mentor itu nggak ada. Jadi kalau ingin belajar ya sudah belajar cari bahan sendiri kayak gitu. Enggak belajar sama sama orang yang lebih tahu lah, lebih pandai lah, itu lebih pandai daripada kita, itu aja. Nggak perlu mentor-mentor. Yang penting jangan belajar sama teman satu tutorial. Kenapa? Ya, nanti kalian nggak kebagian ngomong ya kamu nggak dapat nilai gitu. Nggak dapat nilai ya dok ya. Harus punya kelompok tutorial gitu.
lebih enaknya di kedokteran itu kalau belajar kita menjelaskan ke teman kita. Tetap apa namanya, oh contohnya saya sama sama dokter Paman sama teman saya si Tomo begini. Tom, coba jelasin mata itu terdiri apa aja? Oh ya, dari depan, dari kornea, terus dari kornea masuk ke vitreous, masuk ke kayak gitulah pokoknya. Nah, jadi itu saling menyimak gitu ya dok ya? Saling menyimak sambil menjelaskan kayak gitu lebih mudah nyantel daripada kita cuma dengarkan atau baca. Itu lebih mudah ya gini. Kalau apalagi kalau kita harus mengajari orang kayak gitu, itu kita malah cepat belajarnya cepat masuk. Jadi nggak perlu mentor, nggak perlu. Tuh, lagi. Ini masih ada pertanyaan lagi nih dok. Nah, jadi berkaitan dengan COVID-19 ini dan berkaitan juga dengan ketersediaan dokter dan calon dokter di Indonesia nih dok. Seperti apa sih dok prospek dari profesi dokter dalam 5-10 tahun ke depan? Mungkin bisa digambarkan seperti itu dok. Sekarang pas zaman saya lulus pun udah ada pikiran kayak gitu. Nyatanya saya kerja aja. Apa ya, jurusan yang bisa kerja sendiri itu ya dokter, perawat, bidan, terus apotek, ya kan? Sebelum lulus itu nggak harus mikir, nggak harus mulu harus bekerja tempat orang, kita bisa kerja sendiri. Gitu, jadi nggak usah dokter gigi kayak gitu, nggak usah, mesti prospek mesti ada gitu, dan nggak usah kepikiran besok aku coba jadi dokter bisa kerja nggak ya. Nggak usah pikiran kayak gitu, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kalau pamannya kalau bukan dari pekerjaan kita ya sudah, nanti kan ada jalan yang lain dari usaha lain. Walaupun jadi dokter, berarti kayak dokter Tirta saya bilang tadi ya, dia dokter tapi kebanyakan malah penghasilannya banyaknya dari usahanya dia. Terus kebutuhan dari dulu pas saya masuk FK sampai sekarang, kebutuhan di Indonesia benar-benar sangat kurang. Apalagi kalau kalian masuk, nggak usah khawatir. Kalau kalian benar-benar di kota, kalau di Purworejo, di Jogja, kok udah full, carilah entah itu di luar daerah kita ya, bisa ke Jawa Timur, Jawa Barat, atau ke Sumatera, ke Kalimantan, masih banyak tempat kerja, masih banyak. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ingetin dok sama kata-kata dosen saya. Jadi beliau berkata seperti ini bahwa profesi kita dokter gigi itu adalah profesi yang paling fleksibel gitu katanya. Ya kan dok? Ibarat kata kita mau praktik di ruang tamu aja bisa kan dok gitu. Iya. Nggak usah khawatir kayak gitu jadi dokter. Tapi jangan pernah jadi pikiran kalian tuh seperti ini. Saya jadi dokter habis uang banyak, terus bagaimana caranya pengen kembalikan, nggak usah pikiran kayak gitu. Gaji dokter kecil nggak masalah, dinikmatin aja gitu. Mesti yang penting kita dokter itu jangan kamu bayangkan gajinya wah itu nggak juga gitu. Gajinya yang kecil juga banyak. Kayak berarti kalau di ya kalau mungkin lah memang lebih banyak daripada yang kayak lain gitu. Ya, tapi ya nggak banyak banget tuh enggak lah. Kalau dokter umum ya kisaran paling ya sekitar 5-15an gitulah range-nya seperti itu. Tapi yang penting jangan ya terus aku money oriented itu jangan ya gitu. Jadi kalau tangga kita butuh pertolongan ya sudah kita bantu aja, tapi nggak usah ya ketok nih berarti ketok harus bayar gini, nggak usah, jangan ya itu. Jadi jangan money oriented. Kalau menjadi dokter ya sudah, kalau ada pasien yang kurang mampu ya sudah kasih aja, nanti mesti dapat rezeki dari tempat lain kayak gitu aja. Gitu. Ibaratnya pekerjaan kita ini adalah sebuah ibadah juga ya dok ya. Semua dokter gigi, dokter perawat, bidan itu selain kita kerja juga harus diniatin ibadah karena benar-benar kita. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang mulia ya mulia, kerja juga dapat pahala ya ini kerja kesehatan gitu. Jadi kalau bisa masuk FK seperti itu ya nikmatin aja lah, jangan jadi orang yang penting humble aja, rendah diri kayak gitu aja, jangan jadi orang yang money oriented yang sombong itu jangan ya.
Ya. Oke dok, terakhir nih dok, tujuan hidup dokter Fendi setelah menjadi dokter nih apa sih dok? Setelah jadi dokter, saya cuma pingin ini lagi proses membangun klinik, bikin klinik rawat inap yang bisa untuk bantu kalau sama bisa sekelas puskesmas kayak gitulah, kalau bisa membantu masyarakat sekitar yang saya benar-benar itu tujuanku. Jadi bikin suatu klinik yang ibaratnya yang gede, bisa yang rawat inap, jadi ya untuk membantu kanan kiri, apalagi daerah Mombol kayak gini, yang berarti yang daerah selatan ya Mbak Elita itu kan masih banyak itu yang nggak ada dokter, nggak ada fasilitas kesehatan kan sedikit banget. Beda kalau yang sudah ke Mombol ke utara itu kan sudah berarti lumayan banyak. Kalau setelah jalur selatan kan udah nggak ada itu, makanya lagi proses bangunan. Jadi itu kalau sekolah spesialis saya sudah dari awal setelah saya lulus itu sudah ditawarin sama saudara saya nggak tertarik untuk sekolah spesialis gitu. Yang banyak yang spesialis banyak, tapi kalau hati saya sendiri tidak cukup, nggak nilainya dong, cukup kalau saya lebih dari cukup untuk nilainya untuk masuk FK. Tapi memang saya sudah teman-teman yang masuk ke dokter spesialis, teman-teman saya yang sudah masuk ke spesialis itu nawarin terus wah enggak, saya enggak, passion saya enggak di sini. Saya lebih suka di IGD ataupun di manajemen suatu rumah sakit ataupun di klinik, itu bisa passion saya. Jadi kalau spesialis bukan passion saya. Sekolah spesialis soalnya berat, sekolah spesialis berat, terutama spesialis yang besar, penyakit dalam, bedah, kandungan, anak, 1 kali 24 jam selama 7 hari itu harus stay di rumah sakit. Bayangkan selama 7 tahun. Kalau kalian sudah siap meninggalkan keluarga, berarti jarang ketemu anak, jarang ketemu keluarga, jarang ketemu istri, monggo. Tapi kalau saya sendiri, karena memang saya lebih suka berkumpul dengan keluarga, jadi saya nggak ambil spesialis. Tapi kalau spesialis yang agak ringan masih bisa lah, masih setiap weekend ketemu keluarga. Tapi kalau yang spesialis yang berat kayak gitu, penyakit dalam, kandungan, anak kayak gitu, itu untuk 1 tahun ketemu keluarga itu paling cuma 2 kali atau 3 kali, itu cuma mentok-mentok cuma 2 hari gitu. Jadi kalau saya sendiri nggak bisa, makanya saya nggak melanjutkan lagi ke spesialis. Itu. Oke, cukup ya dok, mungkin perbincangan kita di sore hari ini pastinya insya Allah menambah wawasan buat adik-adik yang mau masuk ke kedokteran nih, jadi terbuka, oh jadi seperti itu ya. Mungkin jadi lebih mantap lagi ya dok ya, nanti buat adik-adik bisa melanjutkan pendidikannya di kedokteran nantinya. Nah, terima kasih sekali dokter atas waktunya sore hari ini. Mudah-mudahan dokter sehat selalu. Dok ya, amin. Sama-sama juga Mbak Elita. Semoga kita selalu dilindungi dari wabah COVID ini ya. Amin. Dan semoga wabah COVID ini bisa tertangani ya dok ya. Segera berakhir lah dok. Kalau berakhir kemungkinan namanya pandemi susah ya. Tapi yang penting yang harus diubah tidak bisa aman ya dok ya. Oke, saya mau memberitahu dulu untuk adik-adik nih. Jadi nanti untuk next itu di after school bakalan ada pembicara lagi. Tentunya untuk bidang yang lain nih dok, seperti mungkin nanti ada keuangan, teknik, guru dan lain-lain. Jadi untuk adik-adik jangan lupa ya follow Instagramnya After Schoolers Indonesia, dan jangan lupa ajak teman-temannya untuk bisa follow di Instagram After School seperti itu. Jadi mungkin karena waktunya sudah sore juga ya dok ya, kita akhiri bincang-bincang kita sore hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang udah menyimak bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat, semoga sukses selalu untuk adik-adik ya dok ya. Ya, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata dan
masih kurang sempurna dalam saya menyampaikan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.